Ini Mas Bima ini saat ini kuliahnya semester berapa sih Mas? Jadi Mas Bima, ini ayam gepreknya isinya ada apa aja nih Mas Bima? Teman-teman insan mulia, siapa sih yang nggak tahu ayam geprek, makanan sahabatnya teman-teman mahasiswa, anak-anak kos, ya? Dari sesuap nasi bisa menjadi suatu inspirasi. Ya, di sini ada Mas Bima Saputra. Halo Mas Bima, asik. Oke. Jadi Mas Bima, ini ayam gepreknya isinya ada apa aja nih Mas Bima? Kalau isinya ada sendok pasti buat makan. Ada sendok. Terus ada ayamnya, Iya. ada nasi juga. Iya. Kalau boleh tahu nasinya ini berapa gram takarannya Mas Bima? Yang pasti cukup dan bikin kenyang ya Mas Iya. Bima ya. Tapi 10.000 loh, Mas Iya, Bima ya. bener. 10.000 tapi udah sebanyak ini, wah mantap. Bantuin teman-teman kos, bener ya? Bener. Dan ngomongin tentang ayam geprek, sebenarnya judul podcast kita kali ini apa sih Mas Hilmi? Judul podcast kita kali ini yaitu Inspirasi dari Kampus Perjuangan Semangat Mahasiswa. Semangat mahasiswa. Yes, apalagi semangatnya Mas Bima ini, wah, kalau kita lihat nih teman-teman semuanya di TikTok 80 km, ya, berangkat sampai pulang, bener Mas? Iya, bener. Itu gimana tuh Mas ceritanya bisa 80 km? Karena banyak orang yang agak, 80 km, masa sih gitu. Gak mungkin gak sih PP? Coba Mas Bima boleh diceritain biar teman-teman itu, oh ternyata beneran gitu. Kalau 80 meter dari rumah ke Mojokerto ke Surabaya 40, Surabaya ke Mojokerto 40 lagi. Jadi total PP itu 80 km naik kereta. Oh, tapi Mas Bima ini naik kereta itu dari jam berapa berangkatnya Mas? Berangkat ke stasiun jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Tapi saya lihat itu Mas Bima bangunnya jam 3 subuh. Iya bener banget. Itu beneran? Bener, karena harus siapin pesanan dulu kan. Pesanan apa itu Mas? Ayam geprek. Oh, ayam geprek. Oke, teman-teman. Oke. Jadi Mas Bima ini tadi jam 3 subuh udah bangun nyiapin beberapa hal untuk ayam geprek. Iya, bener. Lalu berangkat. Nggak capek, Mas? Kalau capek pasti ada dong. Tapi ya emang ginilah kegiatannya. Gitu. Jadi Mas Bim Bim ini asal Mojokerto dan kuliahnya di ITS. Iya, benar. Di ITS jurusan apa Mas? Saya Kalau boleh tahu. dari Departemen Sistem Informasi, jurusannya Inovasi Digital. Inovasi digital. Nah, ini Mas Bima nih saat ini kuliahnya semester berapa sih Mas? Saya nambah baru masuk Wih. 2024. Mahasiswa baru guys Luar biasa ternyata sekali, guys. mahasiswa baru, tapi udah viral dan sempat diundang di beberapa stasiun Iya, swasta benar. ya Mas ya. Di acara apa itu Mas? Itu di acara Brownies dan wawancara insert. Wih, Luar ini biasa. insan mulia. Ya Mas Bima ini nggak cuma dia itu adalah pemuda inspiratif dari kampus perjuangan, tapi Mas Bima ini udah diundang di beberapa stasiun televisi gitu Mas ya. Nah tapi saya lihat lagi nih insan mulia bahwasanya Mas Bima ini juga jualan geprek di area ITS, itu benar Mas? Itu benar banget karena emang tujuannya jual di area ITS. Oh, itu kalau boleh tahu harganya berapa tuh Mas? Harganya 10.000 aja. Oh, 10.000 aja. Udah dapat apa aja itu Mas? Itu Di udah 10.000? dapet nasi, ayam, sayur kayak timun, selada, sama sambal gepreknya. Tapi termasuk murah loh. Murah Ya. sangat Iya. terjangkau ya. Tapi pertanyaannya gini Mas Bim Bim, awal mula tercetus ide, oke deh aku kuliah mau sambil berjualan tuh gimana? Kalau awalnya pasti karena jualannya Mhm. nyari uang tuh karena ada permasalahan di keuangan di rumah, jadi pengen bantu pula jualan sesuatu lah di kampus menjadi mahasiswa. Terus karena kenapa ayam geprek tuh karena pas lagi makan bareng sama teman-teman mahasiswa dulu awal-awal banget ospek, nah tuh lihat temen tuh makan nasi bungkus 10.000 tapi lauknya gitu aja, jadi pikiran aku bisa bikin lebih dari ini sih gitu. Jadi ngelihat teman saat makan bareng Iya, jam betul. istirahat beli nasi bungkus 10.000 tapi lauknya sedikit Iya, gitu ya gitu Mas. aja. Wah dari awal niatnya udah mulia banget ya. That's why cocok banget diundang di podcastnya Insan Bersuara. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Bibim, karena Mas Bibim kan biasanya jual geprek ini pas mahasiswa itu masuk ya Mas? Iya benar. Tapi kalau hari ini kan kita ini masih liburan gitu Mas Bibim. Nah, Mas Bibim ini dijual kemana Mas Bibim? Kalau sekarang nih, jadi saya cuma terima pesanan buat dikirim aja sih. Mungkin pesanan buat dikirim Surabaya atau pesanan buat dibagikan, karena biasanya ada yang pesan
disuruh buat dibagikan di kaum duafa atau yang membutuhkan lah. Oh, katanya ada itu juga ya, dapat transferan dari teman-teman TikTok ternyata ya? Iya, disuruh bang beli, tolong bagiin ya ke yang membutuhkan. Luar Masya biasa. Allah. Netizen Indonesia ternyata ya. Baik-baik ya Luar netizen. biasa. Dan gini Mas, tadi kan Mas sempat mention ya di awal bahwa awal mula untuk berjualan itu niatnya pengen bantu perekonomian keluarga. Iya, benar Mungkin banget. boleh ceritain Mas Bim ini tinggalnya sama siapa aja dan ayah ibu masih lengkap? Ya, alhamdulillah masih lengkap. Jadi Kalau satu rumah saya ada bapak, ibu, sama nenek. bapak, ibu, dan nenek. Iya. Mas Bima anak tunggal. Iya, anak tunggal. Oke, jadi perasaan untuk membantu keluarganya lebih besar ya Mas ya, karena anak satu-satunya. Nah, kalau boleh tahu Mas, ayah dan ibu bekerja? Kalau ayah bekerja di pabrik, kalau ibu jadi ibu rumah tangga. Oke, jadi ayah sebagai buruh pabrik. Iya, benar. Iya. Jadi Mas Bim, kira-kira tantangan terbesar dalam bisnis tersebut itu apa Mas Bim? Karena kan ayam geprek kan udah banyak yang jual di area ITS, di mahasiswa ITS tuh banyak banget. Tapi saya lihat Mas Bim itu bisa bawa kertas-tas yang berat-berat gitu kan ya. Itu gimana Mas Bim tantangan itu Mas? Tantangannya karena mahasiswa tuh padat banget kan, banyak tugas. Nah, ini tantangannya pasti nomor satu tuh manajemen waktunya sih. Kayak mepet banget semuanya gitu. Kalau kenapa ayam geprek dan udah banyak saingan sih, karena menurut saya sendiri ayam geprek tuh kayak jadi makanan paling wajib mahasiswa. Iya betul. Favoritnya mahasiswa ya. Siapa gitu yang nggak suka ayam geprek gitu. Oke, Mas Bim, tantangannya tadi di manajemen waktu. Iya. Nah, berarti selama sehari-hari Mas Bim bangunnya start jam 3 pagi. jam 3, berangkatnya jam 5 pagi. jam 5 sampai Surabaya Jam 7.11. jam 7 11. 11. Dan itu apakah terus begitu Mas, kalaupun di masa-masa ujian dan tugas besar, apalagi ITS kan tugasnya juga banyak ya Mas ya? Kalau ujian kadang kalau saya merasa kurang bisa menguasai mata kuliahnya, kayaknya saya bakal libur. Kalau merasa udah mampu kayaknya bisa jualan tapi nggak banyak banget. Jadi terus sistem jualannya tuh gimana Mas? Bisa melalui pesan di WhatsApp sih atau TikTok, DM aja nanti pesan dan kapan jam berapa bisa saya kirim. Oke, untuk teman-teman insan mulia semuanya ya, catat Instagramnya Mas Bima. Bima_Saputra. Kalau TikToknya Sapi Rebahan. Sapi Rebahan. Nah, ini menarik nih teman-teman insan mulia. Kenapa sih Mas Bima ya, Instagramnya Bima Saputra, tapi kalau TikToknya Sapi Rebahan? Itu ceritanya gimana tuh Mas? Agak lucu sih karena dulu saya sendiri tuh kelebihan berat badan. Oh, gitu. Pakai kata sapi, terus udah kelebihan berat badan suka rebahan. Oh. Jadi sapi rebahan buat motivasi diri buat gak rebahan terus. Oh. Dulu Seorang rebahan sekarang jadi andalan. Wih, luar biasa nih ini channel ya. Nah, Mas Bima, dari kita ulik tadi 80 km PP, terus Mas Bima jualan geprek, bahkan prepare-nya sampai dari jam 3 pagi loh. Iya, ya. benar. Itu kira-kira hal apa yang mendasari Mas Bima bisa sekuat itu? Motivasi Mas Bima ini apa untuk bisa sekuat itu menghadapi seluruh aktivitas dalam kehidupannya Mas Bima hari-hari itu? Kalau motivasi saya sendiri kayaknya nomor satu pengen bantu banget orang tua sih. Terus ya pengen bantu teman-teman juga karena ya teman sendiri kan dapat 10.000 udah gitu doang. Oh Jadi iya. saya jual itu. Nah, Mas Bima, kenapa ITS Mas? Kan banyak ya kampus-kampus lainnya yang mungkin lebih dekat gitu. Kenapa harus ITS? Apakah emang ITS tujuan awal Mas Bima atau ada cerita di balik itu? Kalau di ITS sih sebelumnya saya juga sempat jadi mahasiswa kan. Nah itu saya ke mahasiswa kampus sebelah. Oke. Terus pindah ke ITS karena mungkin harganya lebih terjangkau aja sih. Oh, jadi dari segi UKT ya Mas. Iya, That's why Mas Bima milih untuk pindah ke ITS karena lebih murah, Iya, lebih terjangkau. Tapi kira-kira Mas Bima itu kenapa memilih prodi inovasi digital? Apakah itu Mas Bima punya visi ke depannya? Iya, ada. Saya punya geprek, nanti saya join di inovasi digital nanti gitu. Ya, bisa inovasi digital kan berinovasi pada bidang digital jadi kayaknya
zaman sekarang kalau kita stuck di teknologi itu aja, kayaknya kita harus sebuah teknologi selalu harus berinovasi sih. Jadi pengen bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri. Mas Bim, kira-kira nih insan mulia semua ini pada penasaran Mas Bim. Dari Mas Bim tersebut tadi PP 80 kilo, terus jualan geprek, istilahnya kayak inspiratif banget gitu. Nah, mungkin untuk Mas Bim ini bisa dong kasih pesan untuk insan-insan mulia di luar sana. Kira-kira pesan apa yang bisa Mas Bim kasih ke mereka? Pesannya khususnya anak muda seumuran saya kayaknya apa ya, secapek apapun atau apapun itulah, selama apapun yang diniatkan baik pasti bakal hasilnya baik ke kita. Kayak capek jualan itu pasti bakal balik ke baik ke diri saya sendiri kayaknya. Jadi bisa sehat atau apapun itu, pokoknya yang diniatkan baik pasti bakal kembali jadi baik ke kita sendiri. Amin, insyaallah. Apapun yang diniatkan baik pasti akan kembali baik ke diri kita sendiri. Luar biasa sekali ya Mas Bim ini. Dan pertanyaannya nih Mas Bim, pernah nggak sih Mas ngerasa capek? Kalau capek pasti sering merasa aduh capek banget, tapi kan sehat juga jalan kaki kan gitu. Nah ini saya tahu nih, anak kamu capek karena ngerjain langkah, bener nggak? Mahasiswa ITS itu banyak yang capek karena ngerjain tugas. Banyak tugas ini katanya ITS itu iso turu sangar itu bener nggak? bisa tidur sangar sih. Iya, emang banyak tugasnya ya, Mas? Banyak banget. Jadi kalau capek itu udah biasa ya Mas. Yang penting tidak menyerah Iya, ya. Manusia kalau nggak capek kan bukan manusia namanya. Oh gitu. Tapi pernah nggak Mas kepikiran kayak, aduh udah deh, cukup deh, berhenti aja deh sampai sini gitu, toh juga udah viral gitu. Kalau capek selalu ada ya, tapi kalau menyerah kayaknya bukan tipe aku sih. Keren banget. Kalau menyerah kayaknya bukan tipe aku deh. Dan harapannya insan-insan mulia juga kayak gitu ya. Dan selanjutnya nih Mas Bim, selain berjualan ayam geprek gitu ya, ada nggak sih Mas melakukan hal kerjaan sampingan untuk menambahkan penghasilan? Kalau saat ini ya, mungkin saya terima endorse saja sih. Itu Oh. lumayan banget. Seleb ternyata ya. Udah berapa banyak nih Mas produk yang di endorse? Alhamdulillah ada banyak sih. Udah banyak banget ya dari lama. Oke, jadi buat insan mulia yang mau endorse boleh banget. Berapa Mas saat ini Mas followers TikTok maupun Instagramnya? TikTok 7.500. 7.500. Kalau Instagramnya? Masih berapa? 400. Oke, jadi viralnya di TikTok memang. Nah teman-teman boleh tuh langsung kunjungi aja profilnya Sapi Rebahan. Iya. So Mas Bim, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih tentang perjalanannya Mas Bim dan juga beberapa hal Mas Bim aktivitas itu luar biasa inspiratif ya teman-teman insan mulia. Tapi kira-kira Mas Bim itu dengan yang sudah apa yang dilakukan, kira-kira apa sih cita-citanya Mas Bim nanti di suatu saat nanti? Mungkin cita-cita saya saat ini kayaknya punya produk yang bermanfaat sih. Jadi kedepannya mungkin pengen punya usaha sendiri yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, jadi meneruskan usaha yang gepreknya sekaligus membuka bisnis baru. Seperti itu ya Mas Bim ya. Berarti tujuannya seperti itu. Kita aminin ya bersama. Amin. Semoga segera tercapai. Amin. Jadi Mas Bim, tadi kan kita udah bahas nih tentang beberapa hal seperti Mas Bim pergi ke kampus dari pagi banget gitu. Nah, itu peran orang tua dan juga dukungan keluarga itu seperti apa Mas Bim bisa sekuat itu gitu? Adakah support system di baliknya? Iya, biasanya kalau kayak gini nih Mbak Omi. Pasti ya. Ada support systemnya. Ada nggak? Oh, ada. Siapa tuh Mas? Ibu. Oh, ibu. Seberapa penting arti dari ibu dari Mas Bim? Ya, kalau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau ibu. Mumpung ini dilihat sama ibunya. Kalau kira-kira nih ada ibu di sini, Mas Bim mau ngomong apa ke ibu? Ya, nggak bisa diungkapin sih. Gak apa-apa Mas Bim, sedikit mungkin. Iya sih, mungkin terima kasih. Terima kasih karena Udah sekuat ini. udah sekuat ini. Dan harapannya Mas Bim Buat
Ibu? Buat ibu pasti sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Terus mensupport Mas Bim sampai cita-cita Mas Bim tercapai semuanya ya. Insya Allah. Amin. Amin. Iya. Kalau untuk ayah? Kalau ayah, terima kasih sudah berjuang buat saya sendiri. Buat keluarga. Iya. Oke. Dan awal mula gitu ketika Mas Bim memutuskan untuk berjualan ayam geprek, respon dari orang tua tuh gimana, Mas? Kalau respon dari ya bapak kayaknya bikin kembali deh Bim, karena capek juga kan. Iya. Kalau ibu juga nanya sih bisa nggak gitu. Tapi alhamdulillah ibu mau dan bapak juga boleh-boleh aja asal nggak ganggu banget kuliah. Kuliahnya. gitu. Yang penting nilai-nilainya masih aman Iya. gitu ya. Biasanya nih Mas Bim ya, penyakitnya anak muda zaman sekarang itu kalau mau jualan itu malu Mas Bim. Iya. Nah, ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu di dalam diri Mas Bim pada saat Mas Bim berjualan kan, bahkan berjualannya pakai tas gitu kan? Ya kadang-kadang kan teman-teman Naik gengsi, kereta juga. gengsi iya naik kereta, Iya. naik bus itu ada nggak rasa malu? Kalau rasa minder kayaknya nggak ada. Kalau malu ketemu banyak orang kayaknya malu dikit gitu. Tapi kalau gengsi kayaknya nggak ada sih, karena kita nggak bikin kesalahan, kita malah lagi bantu-bantu di rumah. Ngapain buat kita minder? Iya. Makanya. Yang dilakukan kan mulia ya. Mulia. Kenapa harus malu kalau itu mulia? Jadi sesuatu hal yang baik itu nanti akan kembali ke dalam diri kita, Benar. dalam hal kebaikan juga gitu Mas Bim ya. Benar, Bang. Wah. Ngomongin dilihatin banyak orang, respon teman-teman mahasiswa lainnya, bapak ibu dosen, tahu ada mahasiswanya berjualan tuh gimana Mas? Kalau teman-teman alhamdulillah pada dukung sih, karena Support. mereka bisa beli juga. Oke, Bisa beli. terbantu Iya. ya. Kalau dosen kayaknya beberapa ada yang tahu dan juga Ikutan beli. pernah ada. Pernah ada. Pernah ada yang beli juga. Mantap. Oke. Kalau dosen alhamdulillah boleh lah kalau saya kayak telat dikit gitu atau keluar bentar. Toleransi ya Mas Iya. ya. Jadi Mas Bim, kalau kita lihat di dunia kampus kan banyak tuh orang-orang yang berprivilege istilahnya, kayak mereka naik kampus pakai mobil ya kan, mereka jajannya wah luar biasa mahal-mahal gitu. Nah, dari Mas Bim sendiri gimana sih Mas Bim kalau ketemu dengan seperti itu? Maksudnya kayak Mas Bim juga harus berjuang sekuat tenaga gitu. Melihat teman-teman yang kayak gitu itu gimana? Justru malah bikin tambah semangat sih, bisa Termotivasi. bikin satu saat nanti bisa lah kayak gitu, bisa bikin bantu nggak pikir ekonomi lagi, bisa jajan semaunya gitu. Bukan pinter, tapi kayaknya saya lebih termotivasi buat Termotivasi. Biar nanti ketika Mas Bim sudah berkeluarga dan punya anak, benar. bisa merasakan hal yang sama Iya, benar. juga seperti itu ya. Yes. Oke. Dan sejauh ini kesibukannya Mas Bim berarti apa aja nih Mas? Untuk libur semester nih. Kalau libur semester kayaknya belajar entah apapun itu, belajar bahasa Inggris atau apapun. Kalau ada pesanan alhamdulillah saya juga bikin pesanan. Terus ada kegiatan Jumat Berkah juga. Oh, tapi Jumat Berkahnya Mas Bim ini bisa sampai 400 box. Bisa, Jumat itu juga bisa Dalam sehari. dalam sehari. Ya. Sehari Mas Bim. Oh, itu asal dananya dari teman-teman TikTok, teman-teman dari kampus atau gimana tuh Mas Bim? Ada yang kebanyakan dari TikTok, tapi dari teman kampus juga banyak sih. Wih, Oke, luar jadi biasa. netizen Indonesia ini baik-baik ya Mas Bim Oke, ya. teman-teman Insan Mulia, ternyata Mas Bim ini sehari itu bisa sedekah 400 bungkus Ya, lewat teman-teman TikTok. Iya. bener Oke. banget. Jadi buat insan mulia juga yang mungkin sedang berlebihan harta dan ingin bersedekah juga bisa nih Ya, melalui Mas Bim, lewat Mas Bim. Trusted tentunya. Oke, dan sejauh ini Mas Bim berarti kurang lebih berjualannya sudah 1 tahun ya? Ya, 1 tahun lamanya ya. Akan dilanjutkan? pasti. Pasti akan dilanjutkan. Tantangan terbesar yang paling Mas rasakan gitu, mungkin pernah ketika di jalan ada hujan atau kereta delay, itu apa Mas yang Mas lakuin? Pernah kejadian seperti itu kah? Kalau kereta delay hampir nggak pernah sih, tapi kalau mepet, kalau macet gitu kayak
ke kampus kayaknya tergesa-gesa banget gitu. Oke. Tapi Mas Bim punya ini nggak pikiran bahwasanya nanti saya akan buka gerai, saya akan buka franchise geprek gitu kan, geprek Bim Surabaya gitu. Ada nggak Mas pikiran gitu? Pasti ada. Oh pasti ada. Amin. Kira-kira- Dan support juga ya Mas ya. Kira-kira Mas Bim itu nanti mau mulai dari mana dulu sih kira-kira kalau mau bikin suatu hal yang besar gitu? Kayaknya mungkin dari udah bikin sih sekarang. Sudah bikin Mas? Bikin apa Mas kalau tahu? Maksudnya udah mulai progres ini kan, jualan di kampus nyoba-nyoba. Terus kayaknya untuk sekarang kan udah gini udah jalan. Nah nextnya mungkin saya bikin di rumah, daerah rumah sendiri sih. Oke, gerai di rumah dulu gitu ya Mas ya, pelan-pelan, Iya, pelan-pelan. tapi pasti gitu. Namanya juga berproses ya. Benar. Oke Mas Bim, ini untuk menutup sesi kita podcast pada kali ini. Kira-kira ada nggak pesan Mas Bim, pesan pamungkas ya untuk teman-teman di sana yang lagi berjuang seperti kayak Mas Bim dan juga teman-teman yang lagi struggle dalam kehidupan dia kayak Mas Bim kayaknya harus semangat kayak gitu, gimana tuh? Kalau pesan buat kalian yang masih berjuang atau masih ada struggle apapun itu harus tetap semangat sih, karena segala yang kita niatkan baik pasti bakal berakhir baik buat kita sendiri juga. Terus ya pasti ada hal baik yang menunggu kita di segala rintangan yang kita lalui hari ini. Amin. Akan selalu ada hal baik yang menanti di setiap rintangan kita. Yang penting adalah bersabar dan terus berjuang. Oke, terima kasih Mas Bim sudah mau hadir di podcastnya Insan Bersuara. Ya, semoga teman-teman semuanya yang ada di Insan Mulia yang melihat podcast kita selalu terinspirasi dan juga semangat dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Saya Iqbal Fadil Nurinda Putra Dan saya Umi Rehana. Insan Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.